Jakarta Barat, pukul 2 dini hari. Jalanan yang biasanya lengang sudah kembali ramai oleh suara kendaraan dan derap langkah kaki para pekerja malam yang baru pulang atau baru akan berangkat. Di pojokan sebuah gang yang sempit namun selalu hidup, berdirilah sebuah warteg kecil dengan papan nama sederhana bertuliskan Warteg Barokah 24 jam. Namun warga sekitar lebih mengenalnya dengan nama yang menyeramkan, Warteg Setan. Warteg itu tidak pernah tutup siang, malam, bahkan saat lebaran atau tahun baru pintu. Besi warteg itu selalu terbuka, lampunya menyala terang, dan etalase kaca penuh lauk pauk yang menggoda. Anehnya, lauk-lauk itu selalu panas, seperti baru dimasak. Ayam goreng, semur jengkol, rendang, telur balado, sampai sayur lodeh, semua tampak segar dan menggugah selera. Tak peduli waktu. Malam itu, Dimas, seorang driver ojek online yang baru selesai narik, memutuskan mampir ke warteg tersebut. Perutnya keroncongan, dan satu-satunya warung yang masih buka cuma warteg itu. Ia baru pertama kali ke situ, dan meski temannya pernah memperingatkan bahwa warteg itu nggak beres, Dimas tak terlalu peduli. Paling juga mitos doang, pikirnya. Begitu ia duduk, seorang pelayan wanita berjilbab lusuh datang. Tanpa berkata sepatah kata pun, wajahnya pucat, matanya sayu, seperti tidak tidur berhari-hari. Dimas memilih nasi, tempe orek, ayam balado, dan sambal ijo. Anehnya, meskipun sudah hampir pukul 3 pagi, ayamnya masih panas dan sambalnya masih mengepul. Ia mulai makan tanpa curiga, tapi baru beberapa suapan, ia menyadari hal yang aneh. Meja panjang di depannya perlahan mulai terisi oleh orang-orang lain, tapi bukan orang biasa. Sosok-sosok itu datang begitu saja, tanpa suara, tanpa langkah. Mereka duduk membelakanginya. Dimas menoleh sedikit. Yang ia lihat membuat bulu kuduknya berdiri. Mereka tidak punya wajah. Rambut panjang menutupi bagian depan kepala, tapi di sela-sela rambut itu tidak ada mata, hidung, atau mulut. Mereka hanya duduk diam, mengambil nasi, menyendok sayur dan memasukkan makanan ke entah kemana. Tidak ada wajah, tidak ada suara, tapi makanan di piring mereka menghilang seperti banner-banner disantap. Dimas tercekat. Ia ingin bangkit, tapi tubuhnya seperti terkunci. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia memejamkan mata, berharap itu hanya halusinasi karena lelah. Tapi saat membuka mata, ia sadar sosok di sampingnya kini menghadap padanya dan hanya berjarak sejengkal. Tak ada wajah, hanya kulit putih kiboboan yang datar seperti tembok dan aroma amis darah yang menyengat. Dimas terlompat dari kursinya, terjatuh, dan setengah merangkak keluar dari warteg. Ia tidak menoleh lagi, napasnya terengah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Begitu sampai di seberang jalan, ia menoleh sekali lagi, dan saat itulah ia melihat sesuatu dari balik jendela dapur warteg. Seorang pria tua berjubah hitam memegang ayam cemani hidup-hidup. Ia duduk bersila di atas lantai yang dilumuri darah segar, berdoa dalam bahasa yang tidak dikenali. Saat ayam itu disembelih dengan satu gerakan cepat, api obor kecil di sudut ruangan tiba-tiba menyala besar dan sesosok bayangan hitam menjulur keluar dari lantai. Seketika lampu warteg mati, tapi hanya 1 menit. Karena kemudian lampunya kembali menyala terang seperti biasa. Semua tampak normal. Pelanggan biasa duduk, tertawa, makan. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok tak berwajah, tidak ada darah. Seolah-olah semua itu tidak pernah terjadi. Dimas tidak pernah kembali ke warteg itu. Tapi sejak malam itu, ia mulai bermimpi aneh. Dalam tidurnya,
Ia selalu duduk di meja panjang, dikelilingi oleh makhluk-makhluk tanpa wajah, makan lauk yang tak pernah dingin, dan mendengar suara ayam disembelih Logi dan Logi. Warga sekitar hanya berbisik jika ditanya soal warteg itu. Sudah sejak lama, Mas. Sejak dulu pemiliknya punya warung yang gak pernah sepi. Tapi entah kenapa, semua karyawan selalu ganti tiap bulan. Katanya, yang bertahan lebih dari 40 hari. Mulai lihat hal-hal yang seharusnya gak dilihat, dan itulah kenyataannya. Warteg itu bukan cuma melayani pelanggan manusia, tapi juga mereka yang lapar dari dunia lain. Dan tumbal dari seekor ayam setiap malam Jumat hanyalah permulaan. Namanya Tari, gadis perantauan asal Cirebon yang baru menginjak usia 19 tahun. Ia datang ke Jakarta dengan harapan bisa membantu keuangan keluarga setelah ayahnya jatuh sakit. Seorang tetangga menyarankan pekerjaan di sebuah warteg di Jakarta. Barat tempatnya selalu butuh karyawan baru. Gajinya lumayan, katanya. Ada tempat tinggal dan makan gratis. Tanpa berpikir panjang, Tari menerima tawaran itu. Warteg itu kecil, hanya terdiri dari satu etalase besar, 2 baris meja panjang, dan sebuah dapur di belakang. Pemiliknya adalah seorang pria tua bernama Pak Surya, yang tampak ramah tapi dingin. Matanya selalu tajam dan senyumnya tidak pernah sampai ke wajah. Di awal, semuanya tampak biasa saja. Tari bekerja dari pagi sampai malam, membantu menyiapkan makanan, menyapu, melayani pembeli. Yang aneh, meskipun warteg itu buka 24 jam, tidak pernah kehabisan lauk. Tari sempat bertanya, "Pak, ini masaknya kapan ya? Saya nggak pernah lihat kompor menyala." Pak Surya hanya menjawab, "Lauk itu datang sendiri. Kamu cukup bersihkan dan layani tamu." Malam-malam pertama terasa berat. Tari harus berjaga hingga pukul 3 dini hari sebelum digantikan oleh satu karyawan lelaki yang tidak pernah bicara dan wajahnya selalu tertutup masker dan topi. Tari tak pernah melihat wajahnya, bahkan tak pernah tahu namanya. Pada malam keempat, kejadian aneh mulai muncul. Saat sedang membersihkan meja, Tari mendengar suara kursi ditarik pelan. Padahal ia yakin warteg itu sedang kosong. Ia menoleh dan melihat seorang pria tinggi kurus duduk di pojokan, punggungnya membelakangi lampu. Ia tidak pesan apa-apa, hanya duduk diam. Tari berjalan ke arahnya. "Permisi, Bapak mau pesan makan?" tanyanya pelan. Pria itu tidak menjawab, tapi tangannya perlahan mengangkat sendok dan menusukkannya ke meja, lalu ke leher sendiri. Darah tidak keluar. Sebaliknya, tubuhnya perlahan menghilang, seperti kabut tersapu angin. Tari menjerit dan lari ke dapur. Tapi Pak Surya hanya berkata, "Jangan dihiraukan. Mereka memang kadang datang kalau lapar." Esoknya, Tari ingin berhenti. Tapi saat ia membuka pintu belakang untuk kabur, matanya langsung membelalak. Tinggi dan lebatnya pohon-pohon mengelilingi warteg. Seolah-olah warteg itu bukan lagi di Jakarta, melainkan di tengah hutan yang asing dan gelap. Padahal waktu baru subuh, dan biasanya suara kendaraan sudah ramai, tapi pagi itu sunyi seperti kuburan. Pak Surya muncul di belakangnya, pelan dan tiba-tiba. "Kalau kamu bertahan sampai malam Jumat, kamu akan mengerti semuanya." Tari tidak bisa bicara, kakinya lemas. Ia hanya kembali ke dalam dengan wajah pucat. Hari-hari berikutnya, Tari bekerja seperti biasa. Tapi kini, ia mulai memperhatikan hal-hal yang dulu luput dari matanya. Semua karyawan lain tidak pernah bicara. Mereka bekerja seperti boneka, tanpa emosi. Pelanggan yang datang di atas jam 12 malam sering tidak memiliki bayangan, atau pantulannya tidak muncul di kaca warteg. Setiap malam Jumat,
Ada aroma amis seperti darah di sekitar dapur, dan suara ayam berkokok padahal tidak ada ayam. Malam Jumat itu pun datang. Pak Surya memanggil Tari ke dapur. Di sana, sebuah lingkaran besar dari garam dan bunga melati tergambar. Di lantai, di tengahnya, seekor ayam cemani, ayam hitam legam, sedang diletakkan dalam posisi terkunci. Ini bagianmu, kamu harus tahan melihatnya. Kalau tidak, kamu akan seperti yang sebelum-sebelumnya, kata Pak Surya sambil menyodorkan sebilah pisau tajam. Tari menolak, ia menangis, berteriak, mencoba melarikan diri. Tapi tiba-tiba semua pintu terkunci, dan dari balik dinding dapur, suara ratusan langkah kaki terdengar mendekat. Bayangan-bayangan hitam bermunculan dari celah-celah lantai dan tembok. Mereka berkumpul di dapur, mengelilingi Tari. Mata mereka merah membara, lidah menjulur panjang, wajah mereka Tidak Ada. Pak Surya mulai membaca mantra dalam bahasa asing, dan salah satu makhluk itu menggerakkan tangan, membuat tubuh Tari membeku di tempat. Ayam cemani itu mulai mengeluarkan suara jeritan seperti manusia. Pisau itu jatuh dari tangan Tari. Ia menutup mata, lalu semuanya gelap. Keesokan harinya, warteg tetap buka seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi. Tapi kini, ada seorang karyawan baru di balik etalase. Gadis muda, wajahnya pucat, matanya kosong, mirip Tari. Tapi tak ada yang tahu pasti. Ia tak pernah bicara, hanya bekerja, membersihkan meja, menatap kosong ke arah pelanggan yang datang manusia maupun bukan. Dan di malam Jumat berikutnya, ayam cemani lain disiapkan. Pesugihan belum selesai. Tumbal belum cukup, warteg setan masih butuh korban, dan pembeli dari dua dunia masih lapar. Sudah seminggu berlalu sejak Tari menghilang, tapi bagi warteg itu, semuanya tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang mencurigai apapun. Pelanggan tetap datang, lauk tetap panas, dan warteg itu tetap tidak pernah tutup. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar-nyambar, dan angin membawa bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis. Seorang pria paruh baya dengan wajah murung dan tubuh lelah berteduh di seberang jalan. Namanya Pak Imam, mantan satpam yang kini jadi sopir angkot. Ia siring lewat warteg itu, tapi sudah bertahan-tahan, tak pernah singgah. Ada alasan mengapa ia menghindarinya. 3 tahun lalu, anaknya, Dodi, adalah salah satu karyawan di warteg itu. Dodi pamit kerja malam dan tak pernah kembali. Pak Imam sempat melapor polisi, tapi hasilnya nihil. Semua orang hanya berkata bahwa Dodi pergi begitu saja. Namun, Pak Imam merasa ada yang tidak beres. Ia terakhir melihat anaknya dari kejauhan, sedang berdiri di depan warteg barokah. Wajahnya seperti minta tolong, tapi tubuhnya tidak bergerak, seolah terkunci di tempat. Malam itu, karena angkotnya mogok dan hujan terlalu deras, Pak Imam akhirnya memutuskan berteduh di dalam warteg. Ia menatap warung itu dengan perasaan campur aduk, ragu, takut dan marah. Tapi akhirnya ia masuk. Di dalam, seperti biasa, semuanya terlihat terlalu normal untuk ukuran dini hari. Lauk pauk masih mengepul panas, ruangan bersih, pelanggan duduk tertib. Tapi suasananya terlalu hening. Tidak ada suara sendok, tidak ada suara ngobrol, hanya suara hujan dari luar. Seorang pelayan wanita datang. Ia berjilbab abu-abu, wajahnya tertunduk. Pak Imam menatapnya tajam. Wajah itu seperti dikenal. Ia membuka suara. "Bah, ini Tari ya?" Gadis itu tidak menjawab, tapi matanya perlahan menatap Pak Imam. Mata yang kosong, seperti bukan lagi milik manusia. Pak Imam merinding. Ia menatap sekeliling.
Semua pelanggan di warteg itu sedang menatap ke arahnya. Mereka tidak makan. Mereka hanya diam, menatap dengan wajah pucat, mata hitam, dan beberapa dari mereka tidak memiliki hidung. Ada yang kepalanya botak licin, ada yang kulitnya seperti terbakar. Seketika Pak Imam tahu, ia masuk ke tempat yang salah. Ia bangkit, bersiap pergi, tapi dari balik dapur terdengar suara berat dan tua. Pak Imam berhenti. Suara itu, suara Pak Surya. Tapi saat ia menoleh, bukan Pak Surya yang keluar dari dapur. Yang keluar adalah Dodi, anaknya. Masih muda, masih mengenakan seragam warteg, tapi kulitnya pucat kebiruan, matanya kosong, dan bibirnya membiru. Tubuhnya bergerak kaku, seperti wayang yang ditarik paksa. "Pak, bantu aku," bisiknya lirih. Pak Imam terpaku, tubuhnya gemetar, air mata langsung tumpah. Ia maju, ingin memeluk anaknya, tapi saat tangan mereka hampir bersentuhan, suara keras menggema dari arah dapur. "Jangan sentuh milikku." Dinding warteg bergetar, lampu berkedip, piring di rak berjatuhan, pecah, dan dari balik dapur muncullah sosok tinggi besar bertudung hitam. Wajahnya tidak terlihat, hanya dua mata merah menyala dan tangan penuh darah yang mencengkeram erat kepala ayam cemani. Itu bukan manusia, bukan pula makhluk dari dunia ini. Dodi berteriak, lalu tubuhnya terseret mundur, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia menangis, berteriak memanggil ayahnya, tapi tubuhnya membusuk dalam hitungan detik, hancur menjadi abu dan menghilang. Pak Imam jatuh terduduk, menjerit, tapi tak ada yang peduli. Semua pelanggan tetap duduk tenang. Tari berdiri kaku, menunduk lagi, dan sosok besar itu menghilang ke dapur. Pak Imam pingsan di depan warteg malam itu. Orang-orang menemukannya keesokan harinya, tergeletak basah kuyup, menggigil dengan mata terbuka, dan mulut masih menyebut nama anaknya. Tak ada yang percaya ceritanya. Polisi menertawakannya. Warga sekitar hanya berkata, "Dia pasti kesurupan. Udah tua, warung-warung, kayak gitu emang sering diganggu." Tapi semenjak malam itu, Pak Imam kehilangan akalnya. Ia setiap malam berdiri di seberang warteg, menatap etalase, sambil berbisik pelan, "Dodi, pulang nak. Ayah tunggu kamu." Sementara di dalam warteg, pelayan berjilbab abu-abu kembali bekerja. Lauk-lauk kembali mengepul, dan pelanggan dari dua alam kembali makan dengan tenang. Mereka tidak pernah kenyang, dan tumbal berikutnya mungkin sudah datang. Karena warteg itu sekali masuk, tidak semua bisa keluar dengan jiwa yang utuh. Malam itu hujan tidak turun, tapi hawa Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir pelan, seperti membisikkan sesuatu di telinga. Setiap orang yang lewat di sekitar warteg Barokah 24 jam. Beberapa pengemudi ojek online memilih menunggu pesanan di seberang jalan. Tak ada yang berani mendekat. Tapi malam itu, seseorang berani datang dengan tujuan berbeda. Namanya Bagas, seorang jurnalis investigasi dari kanal YouTube horor independen. Ia sering membongkar kisah-kisah tempat angker di Jakarta. Beberapa kontennya pernah viral, dan kini dia tengah menyelidiki warteg yang tak pernah tutup itu. Sudah lama Bagas mendengar desis-desis soal warteg yang diduga melakukan pesugihan, dari tumbal ayam cemani sampai pelanggan gaib. Tapi tidak ada yang berani masuk terlalu dalam. Sampai akhirnya ia mendapat pesan anonim yang hanya berisi, "Jika ingin tahu kebenaran, datanglah malam Jumat jam pertama. Jangan sendiri, tapi jangan bawa terlalu banyak orang, dan jangan menoleh ke belakang saat kamu sudah masuk dapur." Bagas penasaran. Ia membawa satu kru, kameramen bernama Reza, dan menyamar sebagai pelanggan malam. Kamera diselipkan di kancing baju dan tas.
selempang mereka. Sementara Reza memakai kacamata hitam dengan kamera tersembunyi. Pukul 00.45, mereka duduk di dalam warteg. Tak banyak pelanggan. Hanya 2 orang lelaki tua yang tak pernah bicara, serta seorang ibu muda yang sejak awal tidak pernah berkedip. Bagas pura-pura memilih lauk. Ayam goreng, semur jengkol, sambal hijau. Semua terasa panas. Meskipun jam menunjukkan hampir pukul 1 pagi, saat Reza mengarahkan kamera ke arah dapur, suara tajam tiba-tiba terdengar. Tidak boleh ambil gambar. Sosok perempuan berjilbab abu-abu berdiri di samping mereka. Wajahnya familiar. Tari Bagas langsung mengenalinya. Ia salah satu dari daftar orang hilang yang ia telusuri. Tapi wajah Tari kini pucat seperti kapur, matanya kosong, dan kulitnya seperti tak lagi dialiri darah. Ia tersenyum kaku lalu berbilik, berjalan ke dapur, dan disitulah kesalahan terjadi. Reza mengikuti Tari secara diam-diam. Bagas sempat memanggilnya, tapi Reza mengangkat tangan, isyarat tenang aja. Kamera tetap menyala. Lalu ia menghilang di balik tirai kain menuju dapur. Bagas menunggu 5 menit, 10 menit, tak ada suara. Akhirnya, ia memutuskan menyusul. Begitu melewati tirai itu, dunia berubah. Dapur warteg itu bukan dapur biasa. Ruangannya besar, terlalu besar untuk ukuran bangunan sempit di pinggir jalan. Lantainya tanah basah, udara pengap, berbau daging mentah dan darah. Di tengah ruangan ada lingkaran simbol-simbol aneh dari darah kering. Dan di tengahnya, seekor ayam cemani digantung terbalik. Pak Surya duduk bersila, membaca mantra dengan suara rendah. Tapi yang lebih mengejutkan adalah Reza. Dia berdiri di pojok ruangan, matanya terbuka lebar, tapi tubuhnya tak bergerak. Dan dari keningnya, tumbuh mata ketiga. Bagas tercekat. Ia menutup mulut. Tubuhnya gemetar. Kamera menyala. Tapi begitu ia mundur selangkah, mata ketiga Reza menoleh ke arahnya. Hanya matanya, kepalanya tidak bergerak. Tapi mata itu melihat langsung ke jiwanya. Bagas ingin kabur, tapi suara Pak Surya membahana. Kamu sudah masuk, jangan harap keluar. Dinding berubah menjadi daging yang berdetak. Langit-langit, ruangan bernapas. Sosok-sosok hitam tanpa kepala muncul dari tanah dan merangkak ke arah Bagas. Mereka menyeringai meski tak punya mulut. Bagas menjerit dan berlari ke arah pintu dapur. Tapi pintu itu menghilang. Ia hanya berlari dalam gelap. Hanya suara tertawa dan suara ayam disembelih yang terdengar bergema. Lalu gelap total. Bagas ditemukan 3 hari kemudian, tertidur di tengah jalan rel kereta kosong, memeluk seekor ayam mati. Ia tidak mengingat apapun. Matanya kosong, dan dari keningnya ada bekas luka membulat, seolah mata ketiga pernah tumbuh di sana. Reza tidak pernah ditemukan. Channel YouTube mereka mengunggah satu video terakhir, berdurasi 18 menit, berjudul Dapur Terlarang Warteg Setan. Tapi saat ditonton, layar hanya hitam dengan suara bisikan dalam bahasa yang tidak dikenal. Namun, penonton yang menonton hingga akhir banyak yang melaporkan mimpi aneh. Mimpi berada di dapur berdinding daging, dikelilingi orang tanpa kepala, dan melihat ayam cemani. Babek dalam bahasa manusia, warteg itu masih buka, dan siapapun yang berani masuk harus siap kehilangan lebih dari sekadar nyawa. Karena di balik tirai dapurnya tersembunyi jalan menuju tempat yang bukan milik manusia. Dan mereka yang melihatnya tidak akan pernah sama lagi. Jakarta Barat, malam hari. Langit mendung, menggantung berat, seperti menahan sesuatu. Tapi di tengah sepinya gang kecil yang sempit, warteg Barokah 24 jam tetap terang benderang. Seperti biasa, seolah tak ada satupun di dunia ini
yang bisa membuatnya padam. Malam itu, sebuah kejadian tak biasa terjadi. Seorang ibu muda bernama Mbak Lela, tetangga dekat warteg, datang tergesa-gesa sambil menggandeng anaknya yang baru berumur 6 tahun. Raka, ia kehabisan gas dan tak bisa masak jadi. Memutuskan beli lauk di warteg, meski dalam hati sebenarnya enggan. Sebentar aja kak, makan terus tidur ya, ucapnya pada anaknya sambil mengelus kepala kecil itu. Warteg terlihat seperti biasa. Wangi nasi hangat dan sambal goreng semur memenuhi udara. Tapi Roka tiba-tiba menggenggam tangan ibunya lebih erat. Bu, itu siapa? Bisiknya sambil menunjuk ke pojokan. Lela menoleh. Tak ada siapa-siapa di pojokan, kursi kosong. Tapi Raka terus menatap ke arah itu dengan ketakutan. Ada yang merangkak, Bu. Dia nunduk, bajunya sobek semua. Matanya banyak. Lela menegur, "Jangan halu Raka. Itu gak ada apa-apa." Tapi hatinya mulai tidak enak. Apalagi saat ia sadar tak ada suara sendok beradu. Semua pelanggan makan dalam diam, hening, kaku. Bahkan tidak satu pun menatap ke arah mereka. Lela buru-buru memilih lauk. Tapi saat memesan, pelayan warteg yang datang bukan perempuan berjilbab seperti biasanya. Kali ini, seorang laki-laki tinggi kurus. Wajahnya seperti baru dijahit ulang. Bibirnya tersenyum, terlalu lebar. Matanya tidak berkedip dan suara bicaranya berat, seperti berasal dari dada yang bolong ayam panas. Atau yang masih hidup, katanya sambil memandang Raka. Lela menarik anaknya dan memilih lauk seadanya. Ia membayar cepat dan memilih makan di rumah. Tapi Raka sepanjang jalan pulang menangis tanpa suara, hanya air mata yang mengalir deras. Saat sampai rumah, Lela menyuapi anaknya yang masih menangis pelan. "Dia ikutin kita, Bu," katanya sambil menatap ke bawah meja makan. Lela ikut menunduk, kosong. Tapi rasa dingin menyergap lehernya. Ia menoleh cepat ke arah jendela. Sekilas seperti ada seseorang melintas merayap di kaca, padahal mereka di lantai 2. Malamnya, Raka demam tinggi, tubuhnya menggigil, bibirnya pucat, dan setiap beberapa menit ia meracau dalam tidurnya. "Jangan buka meja, jangan buka meja." Dia ngintip dari bawah. Lela tidak bisa tidur. Ia menjaga anaknya di sisi ranjang. Tapi menjelang pukul 2 pagi, ia terbangun karena mendengar suara sendok jatuh di dapur. Ia berjalan pelan ke arah dapur. Semuanya gelap. Saat ia menyalakan lampu, piring yang ia beli dari warteg kosong. Semua lauk hilang, bahkan nasinya pun tidak tersisa. Hanya sisa kuah dan bercak seperti darah mengering di pinggir piring. Kemudian terdengar suara langkah kecil dari arah kolong meja. Lela menahan napas. Ia mendekat, pelan, menunduk. Di bawah Maya ada kepala anak kecil, tapi bukan kepala Raka. Wajahnya pucat, matanya bolong 2, dan dari lubang matanya keluar tangan kecil yang menjulur keluar, seperti mencari sesuatu. Lela terjatuh mundur, menjerit, dan segera lari ke kamar. Saat ia masuk, Raka sudah duduk di atas tempat tidur, menatap kosong ke arah ibunya. "Dia udah kenyang, Bu," katanya datar. Tapi nanti dia balik lagi. Malam Jumat paginya, Raka terlihat normal kembali. Tapi sejak hari itu, ia tak pernah mau makan dari warteg manapun. Ia hanya makan jika ibunya yang masak. Namun, setiap malam Jumat Raka akan duduk di sudut kamar, menggambar sesuatu. Gambarnya selalu sama. Sebuah warteg dengan meja panjang, dan di bawah mejanya banyak tangan keluar dari lantai. Suatu malam, Lela membakar semua gambar Raka. Tapi keesokan paginya, gambar-gambar itu muncul lagi di bawah bantal. Kertasnya bau amis, dan kini gambar itu bukan hanya tangan, tapi juga anak-anak kecil.
dengan kepala menghadap belakang, sedang duduk makan. Tetangga mulai memperhatikan perubahan Raka. Ia jadi pendiam, tak pernah bermain keluar. Tapi yang paling mengganggu adalah suara aneh dari kamarnya setiap malam Jumat. 1, 2, 3, 4. Yang kelima belum kenyang. Warteg itu masih buka, masih menjual lauk yang tidak pernah habis. Dan kini, bukan hanya orang dewasa yang menjadi korban, karena mereka yang kelaparan di dunia lain juga suka daging anak kecil. Dan meja panjang di warteg itu masih menyimpan banyak ruang di bawahnya untuk menunggu tumbal berikutnya. Hari itu mendung, menggantung sejak pagi. Jakarta Barat terasa lebih muram dari biasanya. Hujan belum turun, tapi udara seperti menahan sesuatu. Orang-orang yang biasa melewati gang kecil di belakang pasar mulai menghindari rute itu. Bukan karena banjir, tapi karena kabar yang beredar. Beberapa tukang ojek online hilang setelah menerima pesanan dari warteg tertentu. Salah satu korbannya adalah Yusuf, driver ojol yang terakhir kali diketahui menerima orderan malam-mulam dari warteg Barokah 24 jam. Tapi yang membuat geger bukan hanya Yusuf yang hilang. Aplikasi ponselnya tetap aktif dan lokasi GPS Nia terus bergerak sendiri, keluar masuk gang kecil, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Cerita ini bermula dari Fitri, seorang kasir minimarket yang bekerja shift malam. Ia sering memesan makanan dari aplikasi saat larut. Karena jam 2 pagi, warung lain sudah tutup. Ia memesan dari satu-satunya tempat yang masih buka, warteg Barokah. Lauk yang dikirim selalu panas. Ayamnya garing, sambalnya pedas, nasi pulen. Fitri sempat memuji lewat chat driver, makanannya enak banget padahal jam segini. Tapi anehnya, driver tidak pernah membalas. Malam ketiga, ia memesan dari warteg yang sama. Ia mencoba mengobrol lagi lewat aplikasi. Fitri, "Mas, ini beneran dimasak jam segini?" Driver, yang seharusnya Yusuf, bukan dimasak, dipanggil. "Fitri, maksudnya?" Driver, "Jangan buka bungkusnya di depan kaca." Fitri merinding. Ia mengira si driver cuma iseng. Tapi saat makanan datang, ia merasa ada yang aneh. Makanannya terlalu sempurna, dibungkus rapi, hangat seperti baru turun dari kompor. Tapi ketika Fitri membuka tutup styrofoam tepat di depan etalase minimarket yang berdinding kaca, bayangannya tidak muncul di kaca. Ia menutupnya cepat-cepat. Detak jantungnya melonjak. Dan sejak malam itu, setiap kali ia makan dari warteg tersebut, ada sosok hitam berdiri di luar toko, hanya terlihat dari pantulan kaca. Tapi saat dilihat langsung, tidak ada siapa-siapa. Fitri ketakutan. Ia mencoba berhenti pesan. Tapi malam Jumat berikutnya, makanan itu datang sendiri. Seorang driver tua yang tidak ada di aplikasi datang, mengantarkan nasi bungkus. Ia hanya berkata lirih, "Pesanan dari dapur ketiga." Fitri menolak, tapi si driver menyodorkan makanan itu dan berkata, "Kalau nggak dimakan, nanti dia yang makan kamu." Driver itu pergi begitu saja. Saat dicek, tidak ada plat motor, tidak ada suara mesin. Fitri membuang makanan itu ke tong sampah. Tapi saat pagi harinya ia kembali ke minimarket, bungkus nasi itu sudah di atas mejanya, terbuka, dan lauknya berkurang. Ada bekas gigitan, bekas gigi manusia, terlalu banyak. Fitri tak tahan. Ia menyelidiki sendiri. Ia cek histori pesanan, melacak pengemudi yang pernah mengantarkan. Nama Yusuf muncul. Tapi saat ia cari di media sosial, ia menemukan kabar bahwa Yusuf telah hilang seminggu lalu. Terakhir terlihat di depan warteg Barokah 24 jam. Dengan nekat, malam itu Fitri menyamar sebagai pelanggan, lalu datang langsung ke warteg. Ia duduk, pura-pura memesan seperti biasa. Tapi saat ia memandang ke arah dapur,
ia melihat sosok yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Yusuf bukan sebagai pelanggan, bukan sebagai driver, tapi sebagai pelayan baru. Wajahnya datar, matanya bolong dua, dan tangannya terus menakar nasi tanpa melihat ke piring. Seperti tubuhnya dikendalikan. Fitri menjerit, bangkit, lari keluar warteg. Tapi jalan keluar berubah bentuk. Gang yang tadinya terbuka kini gelap dan sempit seperti lorong sumur. Tembok di kiri kanan menjadi lengket seperti daging. Dan dari balik dinding terdengar suara, "Jangan lari, kamu belum bayar lauknya." Fitri menangis. Ia menerobos lorong gelap itu. Nafasnya terengah, tapi suara-suara terus membuntuti. "Sambalnya belum kamu sentuh. Nasinya masih panas. Makan dulu sebelum mati." Paginya, tubuh Fitri ditemukan di dalam minimarket, terduduk di lantai belakang. Ia selamat, tapi tidak bisa bicara lagi. Matanya melotot terus, tangannya terus menggambar lingkaran di udara dengan jari. Berulang-ulang. Yang mengerikan adalah ketika CCTV toko diperiksa. Rekaman malam itu menunjukkan Fitri sedang duduk sendiri, memakan nasi bungkus sambil tersenyum. Tapi di cermin kulkas, belasan sosok berpakaian warteg duduk mengelilinginya, makan bersama. Dan saat makanan di piring habis, salah satu dari mereka menjulurkan tangan panjang ke pundaknya dan berkata, "Sekarang giliran kamu yang masak." Sejak malam itu, aplikasi ojol tidak lagi menampilkan warteg barokah 24 jam dalam daftar restoran. Tapi beberapa pelanggan mengaku, kadang warteg itu tetap muncul tengah malam hanya untuk beberapa menit dengan diskon besar, lock, lengkap, dan promo makan sampai mati, gratis ongkir. Dan mereka yang memesan tidak selalu bisa berhenti karena lauk dari dua dunia selalu menagih balasannya. Jakarta Barat, dini hari. Udara tidak seperti biasanya, terasa berat, lengket, seperti napas seseorang yang terlalu dekat di leher. Jalan di sekitar gang kecil menuju warteg barokah 24 jam terlihat kosong, tapi di dalam semuanya tetap berjalan. Seperti biasa, lauk tetap panas, lampu tetap menyala, pelanggan tetap datang. Tapi tidak semua dari mereka manusia. Malam itu adalah malam Jumat terakhir di bulan Suro. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, seseorang datang bukan untuk makan, tapi untuk mengakhiri semuanya. Namanya Rahma. Ia bukan warga sekitar. Ia adalah anak dari seorang dukun tua dari lereng Gunung Lawu yang sejak kecil sudah diajarkan cara membaca tanda gaib dan mendengar suara dari balik tabir dunia. Tapi Rahma datang bukan untuk berperang. Ia datang karena satu alasan. Ibunya yang telah wafat berbisik dalam mimpinya, "Tutuplah warteg itu, nak, sebelum yang lapar menyeberang semua." Rahma datang sendirian. Ia membawa kantong kain berisi bunga kantil, tanah kuburan, dan garam laut. Ia mengenakan kalung raja dari rambut ibunya yang telah dipintal menjadi benang. Langkahnya mantap, meski napasnya sedikit gemetar. Tepat pukul 1 pagi, ia masuk ke dalam warteg. Pelayan yang menyambutnya bukan manusia. Sosok itu berdiri terlalu kaku. Matanya terlalu lebar. Bajunya tampak seperti tempelan dari kulit yang sudah membusuk. Ia tersenyum, tapi senyum itu bukan senyum. Lebih mirip robekan pada wajah. Rahma tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya di meja panjang yang kosong, membuka kantong kainnya dan mulai menyusun 5 benda di atas meja. Segenggam tanah kuburan, 1 bunga kantil, lilin putih, cermin kecil, dan sebilah pisau kecil berkarat langit mulai bergetar. Suara petir datang tanpa hujan. Pelanggan-pelanggan di warteg mulai menoleh. Wajah mereka
bukan lagi wajah manusia. Bola mata yang terbalik, wajah yang datar tanpa hidung, leher panjang, dan mulut yang terus mengunyah meski tak ada makanan. Lalu dari dapur keluar sosok yang paling ditakuti, Pak Surya. Tapi malam ini wajahnya telah berubah. Kulitnya tidak lagi coklat keriput, kini berwarna abu kehitaman, seperti arang basah. Matanya merah menyala. Tangannya memegang kepala ayam cemani yang masih berkedut, dan dari mulutnya terdengar suara seperti tumpukan batu. Pecah, kau bukan pembeli, kau bukan tumbal, kau bukan pelayan, kau tidak boleh ada di sini. Rahma berdiri. Ia menyalakan lilin putih dan menatap Pak Surya dalam-dalam. Warteg ini sudah melampaui batas, sudah menelan lebih banyak jiwa daripada yang boleh, sudah menyeberang ke dunia kami. Pak Surya tertawa. Dinding warteg bergetar, kaca pecah, bau daging busuk menyeruak, pintu keluar menghilang, jalan berubah menjadi lorong berisi tengkorak dan meja-meja panjang. Di langit-langit anak-anak kecil merangkak seperti cicak, tertawa dengan mulut terbalik. Tapi Rahma tak bergeming. Ia membuka cermin kecil, mengarahkan ke Pak Surya. Dan saat cermin itu memantulkan wajahnya, semua pelanggan mengerang. Karena tak ada bayangan yang muncul. Pak Surya bukan siapa-siapa. Ia adalah perantara, tubuh yang dipinjam oleh sesuatu dari dunia yang lebih dalam. Dan ketika cermin dipecahkan, sebuah lubang hitam terbuka di tengah warteg. Angin pusaran menarik semuanya ke dalam. Meja, pelanggan sosak-sosak tak berwajah. Bau sambal, jeritan ayam, dan akhirnya Pak Surya sendiri yang menjerit terakhir kalinya. Kalian pikir mereka akan berhenti lapar hanya karena warung ini ditutup? Dunia kalian terlalu banyak daging. Lalu semuanya hening. Rahma pingsan di tengah puing warteg. Saat matahari terbit, warga menemukannya terbaring di tengah puing-puing bangunan yang tidak pernah ada di peta. Hanya tanah kosong, tak ada sisa warteg, tak ada etalase, tak ada nasi. Tapi tanah di situ terasa hangat, terlalu hangat, seperti baru saja digunakan untuk memasak. Rahma selamat, tapi rambutnya memutih seluruhnya. Ia tidak pernah bicara lagi, hanya menulis satu kalimat di dinding rumahnya. Berulang-ulang, mereka belum kenyang. Mereka hanya berpindah tempat. Dan memang benar, bulan berikutnya, di kota lain, sebuah warung makan baru buka. Namanya berbeda, tapi menunya mirip. Lauk-lauknya selalu panas. Dan saat jam menunjukkan pukul 1 pagi, meja panjang itu kembali penuh. Tertulis kecil di papan menunya, kami buka 24 jam untuk semua rasa lapar dari manapun asalmu.